Selamat siang semuanya. Ini saya lagi baru sampai di kantor Surabaya dan banyak yang menghubungi saya terkait adanya klarifikasi atas pernyataan saya yang menceritakan kondisi mediasi kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa saya dimintai pernyataan akibat pernyataan saya dalam memberikan keterangan seusai mediasi kemarin itu karena banyaknya pertanyaan wartawan yang mendengar ada keributan, ya, yang mendengar ada suara teriak-teriak kepada saya apa yang terjadi. Maka saya menceritakan di saat saya mendapatkan giliran untuk menyampaikan pendapat dan saya mengatakan jika Akta 39 itu tidak mengatur syarat dan kalau memang ingin diberikan syarat maka itu harus melalui proses kesepakatan bersama. Tiba-tiba S itu bangkit dari tempat duduknya. Jadi tadinya bersandar, dia bangkit dan kemudian dia teriak ke saya itu menyatakan bahwa Bapak coba bayangkan jika punya anak perempuan bagaimana perasaan Bapak. Jadi dengan nada yang sangat tinggi. Oleh karena itu saya mengatakan diam, duduk, sabar, biarkan saya bicara dulu dan jangan saya diintervensi. Jadi itu fakta yang terjadi. Karena kalau dikatakan bahwa tanpa ada alasan saya kemudian menyampaikan sesuatu yang bertentangan dan tidak sesuai dengan proses mediasi tersebut materinya dan kemudian tanpa ada suatu aksi saya bereaksi, maka tidak mungkin mediator yang memimpin proses mediasi itu tidak menegur saya, tidak memberikan teguran atas sikap-sikap yang saya lakukan yang mungkin tidak pantas dalam ruangan mediasi tersebut. Tapi faktanya tidak ada yang menegur saya, bahkan kuasa hukum S pun tidak menegur saya atas apa yang saya lakukan untuk menghentikan S yang ingin menyerang saya akibat pernyataan saya dalam proses mediasi tersebut, dan semuanya berjalan seperti apa yang saya jelaskan pada waktu usai sidang mediasi. Kalaupun ada anggota tim saya yang kemudian mengangkat suara, dia hanya mengatakan sabar Bu, didengar dulu. Ya, karena tidak ada satu orang pun yang akan dibenarkan melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang sepatutnya di dalam ruang mediasi yang dipimpin oleh mediator yang juga seorang hakim. Jadi kalau dikatakan ada kondisi yang seolah-olah seperti apa yang disampaikan dalam pernyataan pada hari ini, itu juga sama artinya dengan mengecilkan mediator yang memimpin proses mediasi itu seolah-olah tidak mampu memimpin mediasi dan membiarkan ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dalam ruangan mediasi tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ini dikatakan demi perlindungan anak, loh, semuanya itu sudah diatur dalam Akta 39 dan semuanya itu harus disampaikan dengan nada yang tenang dan kemudian dengan alasan-alasan yang bisa dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepemahaman dalam cara pandang suatu persoalan, itulah fungsi mediator untuk menengahinya. Dan kalau tidak bisa ditengahi, maka harus dikatakan mediasi itu gagal. Jadi oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan seusai dari persidangan mediasi itu adalah fakta yang sesungguhnya dan bukan hasil rekayasa yang ingin membesar-besarkan persoalan. Karena di dalam ruangan tersebut bukan hanya ada para pihak, tapi juga ada mediator yang juga hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak akan membiarkan ada para pihak melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Namun faktanya tidak ada teguran apapun atas sikap kami yang dianggap tidak pantas seperti klarifikasi yang disampaikan. Mari tetap kita jaga ruang publik yang kondusif. Mari tetap kita jaga ketenangan dalam menjalankan proses ini agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Apapun hasil dan keputusannya, itu tetap semoga tidak memberikan kerugian dan tidak mengganggu kepentingan hukum masing-masing pihak sebagai orang tua dari anak-anak tersebut. Terima kasih.